Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiratul Bariza. Di video kali ini saya ingin mengkritik sebuah novel yang sangat bagus dari Asma Nadia, yaitu Assalamualaikum Baitullah. Kita akan bedah novel ini menggunakan pendekatan teori feminisme. Nah, ulasan singkat mengenai novel Assalamualaikum Baitullah. Novel Assalamualaikum Baitullah menceritakan perjalanan hidup seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit dalam rumah tangganya. Pada awal cerita, Amira sebagai tokoh utama digambarkan memiliki kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Namun, keadaan mulai berubah ketika ia menghadapi sebuah pengkhianatan dan kekecewaan dari orang yang sangat dipercaya, yaitu suaminya sendiri, Pram. Nah, peristiwa tersebut membuat hidupnya berubah drastis dan menimbulkan luka yang cukup mendalam. Amira mengalami tekanan emosional yang semakin berat. Ia merasa kehilangan arah hidup dan sulit menerima kenyataan. Kesedihan yang terus dipendam membuat dirinya hidup dalam rasa kecewa dan putus asa. Dalam kondisi tersebut, Amira mencoba mencari ketenangan dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Perjalanan menuju Baitullah menjadi simbol perubahan hidup dari Amira. Melalui perjalanan tersebut, ia perlahan belajar menerima masa lalu dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Novel ini tidak hanya menceritakan seorang perempuan, tetapi juga proses bangkit dari keterpurukan hidup. Salah satu kutipan penting dalam novel ialah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus berdoa dan berserah diri. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwa novel ini sangat menekankan nilai spiritual sebagai sumber kekuatan hidup. Tokoh utama atau Amira juga mencoba bertahan dari rasa sakit dengan memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Selain itu, terdapat kutipan lain yang menggambarkan kondisi psikologis dari Amira. Contohnya pada kutipan, "Aku lelah menangis, tetapi aku juga tidak tahu bagaimana cara berhenti dari rasa sakit ini." Nah, kutipan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh utama mengalami tekanan batin yang sangat mendalam. Ia berada dalam keadaan rapuh dan kehilangan ketenangan akibat masalah hidup yang dihadapinya. Kemudian, terdapat pula kutipan yang menunjukkan perubahan pandang dari Amira terhadap kehidupannya. Contohnya itu pada kutipan, "Mungkin aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki diriku sendiri." Melalui kutipan tersebut, terlihat bahwa tokoh utama atau Amira memahami pentingnya menerima sebuah kenyataan hidup dan mencoba bangkit dari keterpurukan. Mana perempuan sering menjadi pihak yang paling merasakan dampak emosional dalam hubungan rumah tangga. Tokoh utama digambarkan mengalami penderitaan akibat pengkhianatan oleh suaminya sendiri dan kehilangan rasa percaya diri terhadap orang lain. Kondisi tersebut membuat dirinya mengalami krisis batin yang cukup berat. Dalam menggambarkan konflik tersebut, Asma Nadia mampu membangun hubungan emosional antara pembaca dan tokoh cerita. Pembaca tidak hanya memahami kesedihan tokoh utama, tetapi juga ikut merasakan tekanan batin yang dialaminya. Oleh sebab itu, kekuatan utama novel ini terletak pada penggambaran emosi yang dekat dengan kehidupan nyata masyarakat.
Namun, di balik kekuatan tersebut, novel ini juga menunjukkan bahwa perempuan sering diarahkan untuk tetap bertahan dan menerima penderitaan dengan sabar. Amira atau tokoh utama lebih banyak digambarkan sebagai sosok yang mengikhlaskan keadaan dibandingkan melakukan perlawanan terhadap situasi yang menyakitinya. Hal ini memperlihatkan bahwa novel ini masih mempertahankan pandangan perempuan sebagai simbol ketabahan dan kesabaran. Selain itu, unsur religius dalam novel ini masih sangat dominan. Penulis ingin menunjukkan bahwa kedekatan kepada Tuhan dapat menjadi jalan penyembuhan bagi seseorang yang mengalami luka batin. Akan tetapi, pada beberapa bagian pesan religius disampaikan secara berulang sehingga cerita terasa sedikit monoton. Meskipun demikian, unsur religius tersebut tetap menjadi identitas utama novel dan memperkuat pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Pada kritik sastra, novel ini menggunakan pendekatan feminisme religius. Pendekatan feminisme digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam menghadapi tekanan emosional dan ketidakadilan dalam hubungan sosial. Tokoh utama atau Amira menunjukkan bagaimana perempuan sering menjadi pihak yang paling banyak menanggung luka batin dalam sebuah hubungan. Melalui pendekatan feminisme, terlihat bahwa tokoh utama berusaha mempertahankan harga dirinya meskipun hidup dalam tekanan emosional yang berat. Ia mengalami proses panjang untuk kembali menemukan makna hidupnya sendiri. Dengan demikian, perempuan dalam novel ini tidak sepenuhnya digambarkan lemah, melainkan memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, pendekatan religius digunakan karena novel ini sangat menekankan hubungan manusia dengan Tuhan. Spiritualitas menjadi sumber kekuatan utama tokoh dalam menghadapi cobaan hidup. Penulis memperlihatkan bahwa doa, kesabaran, dan tawakal dapat membantu seseorang melewati masa sulit dalam kehidupannya. Gabungan kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan dapat memperoleh kekuatan melalui keteguhan diri sekaligus keyakinan spiritual yang dimilikinya. Salah satu kelebihan novel ini terletak pada kemampuannya membangun suasana emosional yang kuat. Asma Nadia berhasil menggambarkan penderitaan Amira secara mendalam sehingga pembaca dapat merasakan kesedihan, kekecewaan, dan ketakutan yang dialami oleh tokoh tersebut. Penggunaan bahasa yang sederhana juga membuat cerita mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Selain itu, novel ini memiliki pesan religius yang cukup kuat. Penulis berusaha menunjukkan bahwa manusia dapat memperoleh kekuatan melalui doa dan kedekatan kepada Tuhan. Pesan tersebut disampaikan melalui pengalaman hidup Amira sehingga terasa lebih menyentuh dan tidak hanya berbentuk nasihat semata. Hal ini membuat novel ini memiliki nilai moral yang dapat dijadikan bahan refleksi kehidupan. Kelebihan lainnya terletak pada penggambaran tokoh perempuan yang tetap berusaha bertahan meskipun mengalami banyak tekanan hidup. Amira atau tokoh utama tidak langsung menjadi sosok kuat, tetapi mengalami proses panjang sebelum akhirnya mampu menerima kenyataan. Walaupun demikian, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pada beberapa bagian, konflik yang dihadirkan terasa terlalu dramatis sehingga mengurangi kesan alami dalam cerita. Penumpukan penderitaan yang dialami oleh tokoh utama membuat suasana novel dipenuhi kesedihan yang cukup berat. Selain itu, penyelesaian konflik lebih banyak diarahkan pada pendekatan religius sehingga aspek psikologis dan sosial tokoh kurang dibahas secara mendalam. Di samping itu, alur cerita dalam novel cenderung mudah ditebak.
Novel ini dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perjuangan perempuan modern yang hidup di tengah tekanan emosional dan konflik rumah tangga. Tokoh utama menjadi simbol perempuan yang terluka tetapi juga berusaha bangkit dari rasa sakit yang dialaminya. Novel ini berhasil menyampaikan pesan moral karena konflik yang dibangun dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Banyak perempuan mengalami tekanan emosional akibat masalah keluarga dan hubungan sosial sehingga cerita dalam novel ini relevan dengan kehidupan nyata. Secara keseluruhan, Assalamualaikum Baitullah merupakan novel religi yang menggambarkan perjuangan perempuan dalam menghadapi luka batin dan tekanan hidup. Melalui pendekatan feminisme religius, novel ini memperlihatkan bahwa perempuan dapat menemukan kekuatan melalui keteguhan hati dan kedekatan spiritual kepada Tuhan. Novel ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media refleksi tentang kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan manusia untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.